Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adi. Kali ini kita akan membahas materi bab 11, Statistika Esensial dari bukunya Triola dan kawan-kawan. Kita akan belajar mengenai one-way analysis of variance atau biasa dikenal dengan ANOVA. Materi kali ini meliputi 3 hal pokok, yaitu konsep dasar ANOVA, uji hipotesis, dan terakhir kita akan menyelesaikan contoh kasus mengenai uji hipotesis ANOVA. Untuk lebih detailnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Apa itu ANOVA? ANOVA adalah sebuah metode yang digunakan untuk menguji persamaan 3 atau lebih rata-rata populasi dengan menganalisis variansi sampel. ANOVA ini digunakan untuk data yang dikategorisasikan ke dalam satu faktor. Jadi, di dalam data tersebut hanya ada satu karakteristik untuk memisahkan data sampel dalam kategori yang berbeda. Misalnya kita akan menguji IQ score anak-anak yang dikelompokkan berdasarkan kadar timbal dalam darahnya. Atau kita ingin menguji tingkat kejahatan di 4 kota besar. Atau kita ingin menguji waktu yang dihabiskan di depan komputer oleh para eksekutif di beberapa perusahaan. Distribusi probabilitas yang digunakan dalam melakukan uji ANOVA ini adalah distribusi F. Lalu, apa saja ciri-ciri distribusi F? Pertama, kurva distribusi F tidak simetris. Kita perhatikan gambar kurvanya menceng ke kanan. Berbeda dengan kurva distribusi normal, yang simetris antara sisi kiri dan kanan kurva. Ciri yang kedua adalah nilai distribusi F tidak pernah negatif. Dan yang ketiga, bentuk kurvanya tergantung pada 2 nilai degree of freedom-nya. Selanjutnya, untuk melakukan uji hipotesis ANOVA, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Antara lain, pertama, populasinya berdistribusi normal dan memiliki variansi yang sama. Kedua, sampel merupakan data kuantitatif yang diambil secara acak sederhana. Ketiga, sampelnya independen. Dan yang keempat, sampelnya diambil dari populasi yang dikategorisasikan ke dalam satu faktor. Sama seperti uji hipotesis lainnya, untuk melakukan uji hipotesis ANOVA dapat menggunakan metode critical value atau p-value. Mari kita cermati kurva berikut. Apabila kita menggunakan metode critical value, ketika nilai statistic test atau F hitungnya lebih kecil dari nilai critical value, maka nilai statistic test berada di luar area kritis. Kalau kita perhatikan juga, luas area kurvanya atau p-value-nya lebih besar daripada luas area kritis atau alfanya. Ini berarti keputusan hipotesisnya adalah gagal tolak H0. Begitu juga sebaliknya, jika nilai statistik testnya lebih besar atau sama dengan nilai critical value, maka statistik testnya berada di area kritis dan p-value-nya lebih kecil atau sama dengan alfa. Dengan demikian, keputusan hipotesisnya adalah tolak H0. Untuk critical value dapat kita temukan di tabel distribusi F. Untuk lebih memahaminya, mari kita simak contoh kasus berikut ini. Pada contoh kasus pertama, kita lihat ada 3 sampel, yaitu sampel 1, 2, dan 3, yang masing-masing memiliki jumlah anggota yang sama, yaitu ada 4 anggota. Dengan menggunakan level of significance 5%, kita akan menguji pernyataan bahwa ketiga sampel tersebut berasal dari populasi yang memiliki rata-rata yang sama. Untuk melakukan uji hipotesis ANOVA, langkah-langkahnya adalah pertama, kita periksa terpenuhinya beberapa persyaratan yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu berdistribusi normal, memiliki variansi yang sama,
Data diambil secara acak sederhana, sampelnya independen, dan dikategorisasi dalam satu faktor. Langkah kedua, kita rumuskan hipotesisnya, yaitu H0, ketiga sampel memiliki rata-rata yang sama. Sedangkan H1-nya minimal ada satu sampel yang rata-ratanya berbeda. Dan langkah ketiga, kita lakukan perhitungan nilai statistik tes dan identifikasi apakah ada perbedaan atau tidak. Untuk mempermudah, kita akan menggunakan aplikasi Excel untuk perhitungan nilai statistik tesnya. Baik, untuk menghitung nilai statistik tes pada ANOVA, kita menggunakan formula varian between sample dibagi dengan varian within sample. Varian between sample ini kita dapatkan dari N dikali dengan varian rata-rata. Sedangkan varian within sample nanti kita dapatkan dari hasil rata-rata varian sampelnya. Jadi varian sampel dirata-ratakan untuk varian within sample. Nah, untuk mendapatkan kedua nilai tersebut, kita pertama temukan nilai N-nya. Nilai N-nya, masing-masing sampel memiliki ukuran sampel sebanyak 4 ya. 4 dan 4, sampel ke-1, kedua, dan ketiga. Kemudian rata-rata ukuran sampel itu adalah 4. Tambah 4 bagi 3. Kemudian kita hitung rata-ratanya, rata-rata masing-masing sampel. Kalau kita menggunakan manual berarti 7 tambah 3 tambah 6 tambah 4 dibagi dengan 4 ya. 7 tambah 3 10 tambah 6 16 tambah 6 22 dibagi 4 dan 5,5 kalau manual. Kalau pakai Excel berarti kita pakai formula average. Average disorot anggotanya, hasilnya 5,5. Rata-rata sampel pertama 5,5, rata-rata sampel kedua 6, rata sampel ketiga adalah 6. Kemudian kita hitung varian masing-masing sampel. Varian masing-masing sampel, kalau kita menggunakan manual atau kalkulator, berarti X dikurang X bar dikuadratkan dibagi dengan N dikurang 1. Dikurang X bar dikuadratkan dibagi dengan N dikurang 1. Jadi di sini kita kurangkan dulu X dikurang X bar. Sebenarnya berapa? Supaya bisa di copy, berarti baginya kita kunci, selnya kita kunci dengan bantuan F4. Ini bisa kopikan ke bawah. Dan sampel kedua X dikurang X bar, kita kunci selnya, kuadratkan, kopi ke bawah. Kemudian sampel yang ketiga X kurang X bar, kunci selnya, kuadratkan, dan kita copy ke bawah. Varian kita dapatkan dari jumlah deviasi X dikurang X bar dikuadratkan, dijumlahkan, dibagi dengan N dikurang 1. Ini kita jumlahkan dulu deviasinya. Jumlahkan. Kemudian jumlah deviasinya kita bagi dengan N dikurang 1. Jumlah sampel pertama berapa? 4. 4 dikurang 1, 3. Jadi 9 dibagi 3. Yang kedua juga 6 dibagi 3. 3 juga
dibagi 3. Maka varian sampel pertama 3, 2, dan 2. Kalau kita menggunakan Excel gimana? Kita bisa menggunakan formula varian sampel. Di Excel nanti ada formula var.s. var.s, kemudian kita sorot anggotanya. Varian sampel pertama 3, varian sampel kedua 2, dan varian sampel ketiga adalah 2. Ini sama ya, dengan kita hitung manual. Dan untuk mendapatkan varian between sampel, formulanya adalah N dikali varian rata-rata. Sedangkan di sini kita baru mendapatkan nilai varian masing-masing sampel. Varian rata-ratanya gimana menghitungnya? Kalau varian sampel berarti kan X dikurang X bar dikuadratkan, dijumlahkan dibagi dengan N dikurang 1. Tapi karena ini adalah varian rata-rata, berarti X-nya adalah rata-ratanya. Sedangkan X bar-nya adalah rata-rata keseluruhan. Nah ini sudah rata-rata ya, sudah rata-rata per sampel. Jadi kita hitung deviasi antara rata-rata dengan rata-rata keseluruhannya. X dikurang X bar dibagi dengan N dikurang 1. Berapa rata-rata keseluruhannya? Rata-rata keseluruhan kita jumlahkan seluruh anggota sampel. Seluruh anggota sampel. Dia nanti dibagi 12, jumlahnya ada 12. Atau kita bisa menggunakan formula average. Kemudian yang disorot adalah seluruh anggota sampel 5,833. Perhatikan, jangan menggunakan average dari rata-rata, yang disorot rata-ratanya. Ini jangan menggunakan rata-rata, jadi rata-rata dirata-ratakan, jangan menggunakan formula seperti itu. Tapi sebenarnya adalah rata-rata dari keseluruhan jumlah anggota sampel. Nah, formula rata-rata adalah jumlah keseluruhan sampel dibagi dengan jumlah sampelnya, bukan rata-rata dari rata-rata. Rata-rata X bar berarti kalau rata-rata dari rata-rata berarti X bar gitu ya. Bukan seperti itu. Jadi di sini adalah meskipun hasilnya sama ya, kalau kita lihat di sini average, dengan hasilnya bisa sama. Kalau kita average kan rata-ratanya itu bisa sama. Banyak sorotnya yang rata-rata. Nah hasilnya sama. Tapi di lain contoh mungkin bisa berbeda, tidak selalu sama, bisa jadi berbeda. Maka kita tidak menggunakan formula average dari rata-rata, tapi rata-rata dari keseluruhan nilai anggota. Nah rata-rata keseluruhannya adalah 5,83. Kemudian kita hitung berapa deviasi masing-masing sampel, rata-rata sampel dengan rata-rata keseluruhannya. Kan X dikurang X bar gitu ya, kuadratkan. Jadi X-nya itu adalah rata-rata sampel. Dikurangnya dengan X barnya. X barnya sudah berubah menjadi rata-rata keseluruhan. Kemudian di kuadratkan. Ini jangan lupa untuk dikunci. Ya tidak bergeseran. Dan kita copy ke sebelahnya. Dan kita jumlahkan deviasinya. Jumlahkan deviasinya, X dikurang sigma X dikurangin X bar dikuadratkan, kemudian dibagi N dikurang 1. N-nya ada berapa? Karena di sini jumlah rata-ratanya ada 3. Sampel pertama, sampel kedua, dan sampel ketiga ada 3 ya. Jadi N dikurang 1 adalah 2. Ini jumlah deviasi dibagi 2 sama dengan 0,833. Maka ini adalah varian rata-rata. Ini dengan cara manual. Kalau pakai Excel gimana? Pakai Excel sama dengan tadi kita menghitung varian. Pakai varian rata-rata. Varian rata-rata
Kemudian yang kita sorot di sini adalah rata-ratanya. Ini boleh kalau varian dengan Excel memang varian yang disorot adalah rata-ratanya. Nah, ini hasilnya sama, 0,833. Nah, baru kemudian kita menghitung nilai varian between sample dan varian within sample. Varian between sample sama dengan N dikali varian rata-rata. N-nya berapa? N-nya adalah rata-rata sampelnya, rata-rata ukuran sampel. Rata-rata ukuran sampel itu adalah 4. Dan ukuran sampel adalah 4 kali dengan varian rata-rata. Varian rata-rata ini adalah 0,0833. Hasilnya adalah 0,33. Sementara varian within sample itu adalah rata-rata variannya. Rata variannya. Rata variannya berarti kita sorot adalah variannya. Average varian. Ini 2,33. Maka nilai F-nya atau statistik testnya adalah varian between sample dibagi dengan varian within sample. Itu 0,142857. Karena di tabel F desimalnya hanya 2 digit, maka di sini kita bulatkan menjadi 0,14. Maka statistik tesnya adalah 0,14. Untuk menguji hipotesis, kita sandingkan statistik tesnya dengan critical value-nya. Kita lihat critical value di tabel F-nya. Posisinya ada di mana? Apakah berada di area kritis atau tidak berada di area kritis? Berdasarkan hasil perhitungan, nilai statistik tesnya sebesar 0,1428. Selanjutnya kita mencari nilai critical value dengan melihat tabel F. Nilai critical value tergantung pada 2 degree of freedom-nya, yaitu degree of freedom numerator atau pembilang dan degree of freedom denominator atau penyebut. Untuk menghitung nilai degree of freedom, kita membutuhkan nilai K dan nilai N. Nilai K merupakan jumlah sampelnya. Dalam hal ini ada 3 sampel, yaitu sampel 1, sampel 2, dan sampel 3. Maka nilai K-nya sama dengan 3. Sedangkan nilai N merupakan rata-rata ukuran sampel. Dari data sampel, kita akan menemukan bahwa jumlah seluruh anggota sampel adalah 12. Rata-ratanya adalah 4. Sehingga N sama dengan 4. Dengan demikian, degree of freedom pembilang sama dengan K dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Dan degree of freedom penyebutnya K dikali N dikurang 1 sama dengan 3 dikali 4 dikurang 1 sama dengan 9. Kemudian kita akan memeriksa di tabel F. Di dalam header tabel kita akan menemukan nilai degree of freedom pembilangnya. Kolom tabel paling kiri untuk degree of freedom penyebutnya. Kita akan silangkan degree of freedom pembilang sama dengan 2 dan degree of freedom penyebutnya yaitu 9. Dan kita akan menemukan nilai critical value-nya adalah 4,26. Apabila kita menggunakan metode critical value untuk uji hipotesisnya, kita akan melihat tipe ujinya adalah right tail test, di mana nilai statistik tesnya sebesar 0,14 dan critical value-nya 4,26. Maka nilai statistik tesnya tidak berada di area kritis, yang artinya keputusan hipotesisnya adalah gagal tolak H0. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menolak pernyataan mengenai adanya persamaan rata-rata populasi. Untuk contoh yang kedua, ukuran sampelnya tidak sama. Untuk ukuran sampel yang tidak sama,
Ciola dan kawan-kawan menyarankan agar kita berhati-hati dalam menghitung nilai statistik tesnya, karena ini akan menjadi lebih kompleks. Sarankan agar menggunakan aplikasi analisis data seperti Stata, SPSS, atau Minitab. Namun, untuk ukuran sampel tidak sama, saya akan menggunakan Excel untuk menerapkan formula yang dibahas di dalam bukunya Lin dan kawan-kawan, yang sepertinya khusus untuk ukuran sampel yang tidak sama. Tabel 11.9 menyajikan data IQ skor anak-anak yang dikelompokkan berdasarkan kadar timbal di dalam darahnya. Dengan menggunakan level of significance 5%, kita akan menguji pernyataan bahwa 3 sampel berasal dari populasi yang memiliki rata-rata yang sama. Baik, ini tabel 11.9 yang menyajikan IQ skor anak-anak yang dikelompokkan berdasarkan kadar timbal di dalam darahnya. Kelompok pertama yang kadarnya rendah, jumlah sampelnya 78. Yang kedua, kadar timbalnya sedang, jumlah sampelnya 22. Dan yang ketiga, kadar timbalnya tinggi, jumlah sampelnya 21. Berdasarkan perhitungan komputer yang dibahas di dalam buku Triola, ini menghasilkan nilai statistik tes sebesar 4,071. Ini statistik tesnya, sedangkan critical value-nya sebesar 3,07. Di sini saya akan mencoba menggunakan formula yang dibahas di dalam bukunya Lin, Lin. Ini sedikit berbeda dari formulanya Triola. Ini tabel yang warna kuning, ada varian treatment, ada varian error. Kemudian nilainya ada SST, sum of square treatment, dan sum of error. SST ini adalah kita akan menganalisis deviasi antara rata-rata tiap-tiap sampel terhadap rata-rata keseluruhannya. Sedangkan SSE ini kita akan menganalisis deviasi antara nilai individu, nilai pengamatan kita dengan masing-masing rata-rata sampelnya. Kemudian degree of freedom, di sini ada degree of freedom numerator, ini masih sama, K-1. Sedangkan degree of freedom denominatornya ini sedikit berbeda. Di bukunya Lin itu N dikurang K. Di bukunya Triola, K dikali N dikurang 1. Ini sedikit berbeda. Kemudian nanti mean square-nya SST dibagi dengan K-1, sedangkan NSE-nya jadi SST dibagi dengan N dikurang K, sehingga tapi tesnya nanti didapatkan dari NST dibagi dengan NSE. Ini berarti kita akan menghitung beberapa statistik, ada rata-rata, kemudian dan rata-rata keseluruhan dari sampel. Pertama kita akan coba hitung berapa rata-rata masing-masing sampelnya untuk yang ada timbal darah yang rendah, sedang, dan tinggi. Ini rata-rata untuk yang rendah dihapuskan dengan seluruh anggota yang kadar darahnya rendah, kadar timbal di dalamnya rendah. Kemudian ini juga dihapuskan kemudian kita hitung rata-rata keseluruhan. Rata-rata keseluruhan adalah efek
dari keseluruhan anggota sampel keseluruhan dengan rata-rata di rata-rata. Ratanya adalah 99,694. Kita coba hitung ya, average rata di rata-ratakan. Ini berbeda. Jadi di sini kita menggunakan rata-rata keseluruhan dengan menjumlahkan seluruh anggota sampel yang dibagi dengan jumlah anggota sampel. Kemudian tadi kita hitung SST-nya. SST berarti jumlah sampel dikali dengan deviasi antara rata-rata masing-masing sampel dengan rata-rata keseluruhannya. Kita hitung jumlah sampel pertama itu 78. Kita coba biar untuk memudahkan, kita hitung deviasinya dulu. Deviasi masing-masing sampel dengan rata-rata keseluruhan. Jadi rata-rata untuk sampel dengan kadar darah rendah dibandingin dengan rata-rata keseluruhannya, kemudian didapatkan. Lalu jumlahnya kita kalikan dengan jumlah sampel masing-masing. Untuk flow jumlah sampelnya 78. Kemudian yang medium naik, sehingga jumlah kuadrat deviasinya itu adalah 22,73. Ini adalah SST-nya. Ini kalau kita lihat hasil perhitungan Excel yang ada di bukunya Triola, ini SS-nya atau between group-nya itu 22,729. 22, ini karena pembulatan ya, 22,73. SST-nya kita sudah dapat. Kemudian kita hitung SSE-nya, sum of square error, yaitu deviasi jumlah kuadrat dari deviasi antara tiap-tiap individu dengan rata-rata masing-masingnya gitu. Jadi kita hitung deviasi masing-masing sampel. Pengamatannya untuk sampel yang pertama 85 kurangi dengan rata-rata di dalam sampel tersebut. Rata-ratanya adalah 102 ya. Kemudian dikuadratkan. Jangan lupa atau dikunci supaya tidak bergeser ketika kita akan mengcopy data. Ini 13. Ini rata-rata ya. Dan ini kita copy. Juga ada sampel kedua, medium dan high. Deviasi antara nilai pengamatan ini dengan rata-rata sampelnya, kemudian kita kunci selnya dan dikuadratkan.
Ini belum ada tanda kurung. Dan terakhir, kita hitung deviasi dari pengamatan sampel I dengan rata-rata sampelnya dikuadratkan. Maka fungsi jumlah kuadratnya kita jumlahkan. Nah, kuadratnya kita jumlahkan. Bagian low, high, dan medium. Nah, dari jumlah kuadrat itu kita jumlahkan seluruhnya. Jumlahkan seluruhnya. Ini adalah ST, sum of square error 29314,05. Kita lihat hasil perhitungan Excel yang ada di buku Triola itu adalah 29314,0465 sama ya. Pilih grupnya sama. Tinggal kita masukkan ke formula seperti yang ada tabel di bukunya Lin. Ini treatment error. Sama juga di bukunya Triola ditunjuk menjadi nomor. SST berapa tadi? SST ini ya. SST nya adalah 2022. Sedangkan SSE ini nah 29314. Dan SS totalnya berarti di jumlah. Sekarang degree of freedom-nya. Degree of freedom. K dikurang 1. K-nya ada berapa? K-nya ini data dikelompokkan menjadi 3 ya. Yang kadar timbal di dalam darahnya rendah, sedang, dan tinggi. Berarti ada 3. Ada 3 K. Berarti degree of freedom numeratornya adalah K dikurang 1. 3 dikurang 1 dengan 2. Sedangkan degree of freedom denominator N dikurang A. Jumlah datanya, jumlah sampelnya adalah 78 ditambah 22 ditambah 21 sama dengan 121. 121 dikurang K, K-nya ada 3 berarti 118. Kemudian min square-nya adalah SST dibagi dengan K minus 1. SST dibagi dengan K minus 1. Ini juga koefisien. Sehingga F-nya itu adalah MST dibagi dengan MST. Jadi mean square treatment dibagi dengan mean square error. Di sini F hitungnya atau statistik tesnya sebesar 4,071. Kita lihat di sini di hasil perhitungan komputer yang ada di bukunya Triola, F hitungnya adalah 4,071. Kemudian nanti akan kita sandingkan dengan critical value yang ada di tabel F. Tentunya dengan degree of freedom yang sama seperti ini. Degree of freedom numeratornya 2 dan degree of freedom denominatornya adalah 118. Maka nanti kita akan menemukan nilai critical value-nya itu sebesar 3,07.
Lihat nanti di tabel F, untuk degree of freedom numerator sebesar 2, kemudian degree of freedom denominator itu adalah 118. Critical value-nya adalah 3,07. Apabila kita menggunakan metode critical value untuk uji hipotesisnya, kita akan melihat statistik tesnya sebesar 4,07 dan critical value-nya sebesar 3,07. Maka nilai statistik tesnya berada di area kritis, yang artinya keputusan hipotesisnya adalah tolak H0. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa ada cukup bukti untuk menolak pernyataan bahwa ketiga sampel berasal dari populasi yang memiliki rata-rata seluruhnya adalah sama. Ini artinya bahwa nilai-nilai sampel berasal dari populasi yang rata-ratanya tidak sama di antara ketiganya. Demikian penjelasan mengenai one-way analysis of variance. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.